Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emot Khairi. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas salah satu cabang matematika yang sangat-sangat penting, yaitu program linier. Program linier yang diambil dari kata linear programming adalah suatu cabang matematik yang sangat penting karena baik teorinya maupun aplikasinya sangat banyak kita temui di dunia kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian, untuk kita bisa menyenangi atau nanti kita bisa ikut peran di dalamnya, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana perkembangan dari program linier itu. Nah, program linier yang awalnya diawali dari seorang pakar ekonomi, yaitu ekonom yang bernama W.W. Lensiv. Dia mengembangkan suatu studi yang berkaitan dengan metode input-output atau metode yang berkaitan dengan masukan dan pengeluaran, yang kemudian dari situ kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi yang lain, yang salah satunya adalah Hitchcock, kemudian Kapman, mengembangkan dari sisi permasalahan yang berkaitan dengan transportasi. Kemudian pada tahun 1945, Stigler mempelajari khusus tentang bagaimana memberikan suatu terapi bagi penderita penyakit tertentu yang kemudian nanti disebut dengan diet problem. Nah, dari situ Stigler berusaha untuk mencari kombinasi dari beberapa makanan utama dan makanan tambahan yang saat itu diberikan kepada para penderita itu. Kemudian diharapkan dari kombinasi antara makanan utama dan makanan tambahan itu diperoleh suatu komposisi yang memiliki gizi yang terbaik dan sesuai, sehingga dengan makanan berupa kombinasi ini para penderita bisa cepat sembuh. Kemudian perkembangan berikutnya, saudara, J.D. Fitch, beliau mengembangkan dari sisi metodenya secara matematik. Maka mulai tahun 1948 ini muncullah konsep yang sudah menggunakan metode matematik. Nah, dalam metode ini permasalahan program linier sudah diperoleh hasil yang optimum, yang kemudian untuk selanjutnya metode ini disebut dengan metode simplex. Kemudian berikutnya metode simplex ini dikembangkan oleh Departemen Angkatan Udara Amerika Serikat khususnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perhitungan transportasi udara, sehingga diperoleh suatu hasil yang memaksimalkan target dan meminimalkan biaya. Saudara sekalian, dengan perkembangan saat ini sains dan teknologi, maka banyak para programmer, khususnya para pengembang software, aplikasi, yang di dalamnya itu melibatkan metode atau teknik perhitungan yang berbasis program linier. Sehingga banyak sekali program-program software aplikasi yang berkaitan dengan perhitungan program linier. Contohnya misalkan
Eureka, The Solver, dan MathCAD. Saudara sekalian, program linear. Nah, sebelum kita membahas program linear secara detail, mari kita kembali ke masa SMP dulu ya. Ketika kita di SMP, kita memperoleh beberapa materi. Yang pertama, kita telah mempelajari bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua titik sebarang. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui satu titik tertentu dan dengan diketahui gradiennya. Nah, gradien ini bisa sejajar dengan garis lain ataupun gradiennya tegak lurus dengan garis yang lain. Kemudian setelah itu kita menentukan bagaimana cara menggambar grafik dari garis lurus itu. Nah, tiga hal ini yang sudah kita pelajari di SMP itu merupakan prasyarat untuk kita mempelajari sistem pertidaksamaan linier dengan beberapa variabel. Bisa dari satu variabel, dua variabel, atau lebih. Kemudian bagaimana kita menentukan solusi atau persamaan suatu sistem pertidaksamaan linier, itu nanti menjadi bahan, salah satu bahan materi pokok kita, yaitu program linear. Maka dari program linear itu nanti kita akan mendapat beberapa ilmu yang belum kita ketahui ketika kita masih SMP. Di antaranya bahwa kita nanti akan bisa merumuskan suatu permasalahan umum dalam kehidupan sehari-hari ke dalam model matematik. Khususnya model yang kita ambil nanti adalah sistem pertidaksamaan linier. Kemudian setelah itu kita bisa merumuskan apa itu fungsi tujuan. Kemudian kita berusaha memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan itu berdasarkan kendala yang ada, sehingga dengan program linear ini nanti kita bisa memperoleh suatu penyelesaian yang optimal. Artinya suatu penyelesaian yang memaksimalkan target dan meminimalkan biaya. Nah, saya yakin Anda belum paham tadi yang saya sampaikan. Ya, salah satunya tadi apa itu kendala, kemudian yang kedua apa itu fungsi tujuan. Maka biar Anda nanti bisa paham dan bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda akan senantiasa beruntung karena akan meraih yaitu kondisi optimal. Maka mari kita pelajari dengan baik program linear ini secara detail. Saudara sekalian, untuk mempelajari program linear secara detail, mari kita bahas beberapa ilustrasi yang kita jadikan nanti sebagai bahan pembahasan pada program linear. Ilustrasi yang pertama, misalkan sekelompok tani Transbrigan memperoleh 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija yang lain. Untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya
1.550 jam per orang. Kemudian pupuk yang tersedia juga terbatas, tidak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Kemudian diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang tenaga dan 5 kg pupuk. Sedangkan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam per orang dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp40.000, sedangkan 1 kuintal jagung sebesar Rp30.000. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamannya selalu habis terjual. Masalah bagi petani ialah bagaimanakah rencana produksi yang memaksimalkan pendapatan total. Artinya, berapa hektar tanah yang harus ditanami padi dan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian berdasarkan masalah yang tadi saya sampaikan, diketahui bahwa 1 hektar tanah menghasilkan 50 kuintal padi. Artinya untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05 hektar. Nah, untuk membahas sampai nanti menentukan solusinya, mari kita bahas dengan menggunakan tabel ya, sehingga kita lebih ringkas dan mudah untuk kita baca. Yang pertama kita buat tabel dulu. Jadi kita buat tabel. Nah, tabel kita isi pada kolom pertama, yaitu sumber yang dimiliki dari para petani itu. Maka kita tulis di sini sumber kolom pertama. Kemudian di bawahnya, yaitu baris pertama dari kolom sumber ini adalah tanah yang dimiliki. Kemudian sumber yang kedua adalah tenaga. Kemudian sumber yang ketiga adalah pupuk. Nah, tanah dapat ditanami, yang pertama tadi adalah padi, maka kita tulis pada tabel kolom kedua, itu kita tulis padi dengan satuannya adalah kuintal. Nah, tadi sudah kita ketahui dari soal bahwa tanah tadi menghasilkan 1 kuintal itu butuh 0,02 hektar. Kemudian untuk menanam padi tadi dibutuhkan 10 jam per orang. Kemudian untuk pupuk tadi dibutuhkan 10 atau 5 ya, mohon maaf, 5 kilogram. Kemudian kolom yang berikutnya yaitu jagung tadi sama, satuannya adalah kuintal.
Kemudian dibutuhkan tanah sebesar 0,05 hektar. Kemudian dibutuhkan tenaga sebesar 8 jam per orang. Kemudian dibutuhkan pupuk sebesar 3 kg. Nah, kemudian pada kolom berikutnya ya, kita lihat batas sumber yang dimiliki para petani tadi. Jadi batas sumber. Yang pertama, untuk tanahnya petani hanya memiliki 10 hektar. Kemudian tenaga yang dimiliki tersedia 1.550 jam per orang. Kemudian pupuk yang dimiliki tadi kita ketahui dari soal adalah 460 kg. Nah, untuk melengkapi tabel ini di sebelah kolom paling kanan kita beri satuan, sehingga kita mengetahui satuan masing-masing ya, item. Yang pertama tanah kita beri satuan hektar. Kemudian tenaga kita beri satuan jam per orang. Kemudian pupuk kita beri satuan kilogram. Kemudian dari soal tadi petani diketahui harga 1 kuintal padi itu diketahui Rp40.000, sehingga nanti sebagai tujuan atau target, maka pada baris terakhir setelah pupuk ini kita beri pendapatan dari petani tersebut. Yang pertama bahwa harga padi tadi 1 kuintal adalah Rp40.000, kemudian jagung itu sebesar Rp30.000, maka kita tulis 40 dan 30 karena nanti satuannya adalah ribuan. Nah, berdasarkan tabel ini maka kita bisa membaca. Kita membaca sumber yang dimiliki dari petani, kemudian hasil dari tanaman padi, jagung, ya, kemudian batas sumber yang dimiliki dari petani tersebut. Nah, dari tabel ini kemudian kita berusaha untuk merumuskan sehingga terbentuk nanti atau sistem pertidaksamaan linier. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita akan selesaikan itu. Baik, sebelum ke sana barangkali kita lihat dulu ya penjelasan dari tabel tadi. Yang pertama bahwa satuan jam per orang tadi atau biasa disebut dengan man hour adalah banyaknya orang dikalikan banyaknya jam bekerja. Kita asumsikan bahwa setiap transmigran memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Kemudian sumber air, artinya irigasi, dianggap berlimpah, artinya cukup sehingga tidak menjadi kendala. Kemudian jika terdapat kendala pada masalah air, maka satuannya adalah banyaknya jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air ke sawah. Ya. Kemudian batas sumber atau batas ketersediaan ya, sumber yang dimiliki. Dalam hal ini kebetulan semua merupakan batas atasnya. Ya.
Kemudian alternatif penyelesaian besarnya pendapatan kelompok petani dipengaruhi oleh banyaknya kuintal padi dan banyaknya kuintal jagung yang diproduksi. Tentunya besarnya pendapatan tersebut merupakan tujuan kelompok tani. Tetapi untuk merencanakan itu, ya, petani harus mempertimbangkan sumber yang dimilikinya. Yang pertama, untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi para petani. Kita rumuskan bahwa besaran dari masalah tadi kita misalkan dalam bentuk variabel. Ya. Jadi misalkan yang pertama X adalah banyaknya kuintal padi yang diproduksi oleh kelompok tani. Kemudian variabel Y adalah banyaknya kuintal jagung yang diproduksi oleh kelompok tani. Nah, untuk memperoleh pendapatan yang terbesar, harus dipikirkan batasan-batasan yang tercantum sebagai berikut. A. Banyaknya hektar tanah yang diperlukan untuk X kuintal padi dan untuk Y kuintal jagung tidak boleh melebihi 10 hektar. Kemudian B, untuk ketersediaan waktu, yaitu jam orang, tiap-tiap padi dan jagung hanya tersedia waktu tidak lebih dari 1.550 jam per orang. Kemudian C, jumlah pupuk yang tersedia untuk padi dan jagung tidak lebih dari 460 kg. D, dengan semua keterbatasan atau kendala, baik A, B, dan C, kelompok tani ingin mengharapkan pendapatan 40.000 dan 30.000 untuk setiap kuintal padi dan jagung. Dengan melihat uraian di atas, masalah yang dihadapi kelompok tani adalah bagaimana mereka mendapatkan nilai X dan Y sehingga diperoleh target yang maksimal. Maka permasalahan itu bisa dibawa ke suatu model matematik dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier dengan dua variabel. Pemecahkan sistem tersebut dapat dikerjakan dengan metode grafik. Dan insya Allah nanti akan dibahas pada bab atau subbab berikut. Hal ini merupakan pengembangan konsep pertidaksamaan linier satu variabel yang telah dipelajari pada kelas 10. Adapun sistem pertidaksamaan linier yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertidaksamaan yang pertama 0,02x ditambah 0,05z
lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah 10x ditambah 8y lebih kecil atau sama dengan 1550. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah 5x plus 3y lebih kecil atau sama dengan 460. Kemudian kalau kita sederhanakan sehingga sistem pertidaksamaan menjadi lebih sederhana, akan kita peroleh 2x ditambah 5y lebih kecil atau sama dengan 1000. Ini sebagai kendala lahan atau luasnya tanah tadi. Kemudian pertidaksamaan yang kedua menjadi 10x plus 8y lebih kecil atau sama dengan 1550 sebagai kendala waktu. Kemudian yang pertidaksamaan ketiga yaitu 5x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan 460. Dalam ini sebagai kendala pupuk. Kemudian karena luas tanah atau luas lahan, kemudian banyaknya waktu, kemudian banyaknya pupuk, maka banyaknya tidak mungkin negatif, sehingga pada hal ini semuanya bernilai 0 atau positif. Maka bisa ditulis ya, kendala ini sebagai kendala non negatif. Barangkali pada beberapa tulisan atau buku saudara sekalian, Anda akan menemukan bahwa x, y ini adalah bilangan cacah, gitu. Sehingga konteksnya di sini kemudian ditulis x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian untuk pendapatan tentu kita semua termasuk para petani ini kepingin memaksimalkan ya, sehingga memiliki keuntungan yang besar. Maka mereka pun juga berusaha seperti itu. Dengan jalan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan tadi ya, dan tentunya akan meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan. Masalah ini yaitu masalah dari kelompok tani Trasmerigan ini hendak kita selesaikan dengan sistem pertidaksamaan linear ya, khususnya nanti dengan program linear ya. Dengan jalan nanti bahwa untuk masalah ini kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatan melalui memperbanyak kuintal padi dan jagung yang dijual dengan harga berturut-turut adalah Rp40.000 dan Rp30.000. Nah, sehingga saudara sekalian sekarang kita peroleh rumusan ya, yang kita jadikan sebagai fungsi yang melibatkan variabel x dan variabel y yang memaksimalkan target kita. Nah, fungsi yang seperti ini biasa disebut dengan fungsi tujuan atau kadang-kadang disebut fungsi sasaran atau kadang-kadang disebut sebagai fungsi objektif dan dinotasikan dengan huruf Z besar kayak gitu, kurung X, Y, kurung tutup. Jadi Z sebagai fungsi tujuannya, X dan Y sebagai variabel yang terlibat di dalamnya. Maka secara matematis rumusan kita tadi adalah memaksimalkan fungsi tujuan Z, X, Y sama dengan 40X ditambah
30Y dalam satuan ribuan rupiah.